Bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. 19 abad telah berlalu, iman Kristen bangsa-bangsa telah dicabut dari akar Ibraninya. Ini saatnya akar Ibrani iman Kristen dipulihkan sebelum kedatangan Mesias yang kedua kembali seperti pada jemaat Mesianik mula-mula. Mari menggali akar Ibrani iman kita bersama Gembala Insinyur Benyamin Obadiah, pendiri dan ketua Kehilat Mesianik Indonesia. Hadirilah ibadah Sabat Ibrani bersama Sores Mesianik Fellowship setiap Sabtu jam 10 sampai 13 di Plaza Pasifik Blok A 1357, lantai 4, Jalan Raya Boulevard Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, tepat di samping Mall of Indonesia. Ikuti juga ibadah penutupan Sabat di Plaza Pasifik dan GKMI Bintaro jam 5 sampai jam 7 malam. Ibadah Minggu Gereja Kehilat Mesianik Indonesia Bintaro jam 8 hingga jam 10 pagi di Bumi Bintaro Permai, Blok D 7 sampai 8, Jakarta Selatan. Untuk informasi hubungi 021 7364258 atau 0871 9133 555 atau 0813 813 63555. Ya, shalom artisnya yang dikasih oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam siaran Akar Ibrani setiap hari Rabu mulai dari jam 8 sampai jam 9 malam bersama Bapak Pendeta Insinyur Benyamin Obadiah, pendiri dan juga gembala dari Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Dan saya Ira Natali yang akan menemani Anda menggali akar Ibrani iman Kristen kita. Siaran ini dapat didengar melalui gelombang 100.6 FM atau melalui internet live streaming www.heartline.co.id di seluruh Nusantara bahkan mancanegara. Dan sementara Anda mendengarkan siaran ini, Anda dapat mengirimkan komentar atau pertanyaan Anda ke nomor telepon 0812-9912-430, 0812-9912-430, tulis AI, kota, nama, dan pertanyaan Anda. Dan sebelum kita membahas topik yang pastinya akan memberkati kita semua, kita akan menyapa dulu Bapak Pendeta Insinyur Benyamin Obadiah. Shalom Pak Ben. Ya, shalom Ibu Ira, shalom heart listeners dimanapun Anda berada, shalom Besem Yesua Masih. Salam sejahtera dalam nama Yesua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji nama Tuhan. Hati listener yang dikasih oleh Tuhan, jika Anda diberkati oleh siaran ini dan Anda ingin memberikan dukungan terhadap siaran Akar Ibrani ini, Anda bisa menghubungi nomor telepon 0817 0817 0008 881, ya. Sekali lagi 0817 0008 881. Di sana ada saudari Happy. Baik, hati senang yang dikasih oleh Tuhan, kita akan bertanya kembali kepada Pak Ben, ya, karena tadi mungkin belum masuk ya suaranya ya. Jadi kita akan membahas topik apa nih pada malam hari ini Pak Ben? Ya, hari ini kita akan bahas persembahan Alkitabiah bagian kedua. Persembahan Alkitabiah bagian yang kedua, ya. Jadi kenapa kita sebut bagian yang kedua? Karena hari Rabu yang lalu kita sudah membahas masalah ini, ya, persembahan Alkitabiah bagian yang pertama. Dan kami mendapatkan feedback atau tanggapan yang positif ya dari heart listeners, karena mereka juga diberkati oleh penjelasan minggu lalu, ya. Dan kalau minggu lalu kita membahasnya itu dari kitab Torah. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi dari kitab suci kita. Ya, silakan Pak Ben. Ya, saudara, saya ingin kita lihat ke belakang sebentar ya. Ya. Jadi kemarin kita sudah membahas persembahan dan juga perpuluhan, ya. Di dalamnya tentu ada perpuluhan zaman sebelum ada bait suci. Ya. Sebelum Mose kita katakan, sebelum Musa, tapi juga di zaman Musa, ya. Nah, jadi kemudian di zaman Musa itu kita bisa lihat ada beberapa istilah yaitu Teruma Gedolah. Teruma Gedolah adalah persembahan sulung. Yeah.
Persembahan sulung itu teruma gedola, dan itu orang Israel melakukannya antara 2-3% saja. Dan itu diberikan dalam bentuk natura ya. Jadi kalau misalnya ada zaitun, anggur, delima korma. dan ya korma, gandum, jelai, ya itu semua buah ara itu dibawa dalam bentuk ininya natura. Nah, kemudian setelah itu di samping itu ada yang disebut dengan Maaser Rishon. Maaser Rishon ini adalah perpuluhan pertama. Perpuluhan pertama itu 100% dikurangi tadi 3%, misalnya dianggap 3%, itu lalu tinggal 97%, lalu diambil 1/10-nya itu jadi 9,7%. Itu yang pertama ya, itu diberikan kepada suku Lewi. Sedangkan teruma gedola tadi diberikan kepada imam-imam. Dan perpuluhan pertama itu adalah dari 7 spesies ya, yaitu jelai, gandum, anggur, ara, delima, zaitun, madu, yaitu juga termasuk korma di dalamnya. Tapi juga ternak. Ya, ternak. Jadi anak sulung yang pertama dari ternak diberikan. Dan jadi semua yang pertama. Kemudian setelah itu ada Maaser Sheni. Maaser Sheni adalah perpuluhan kedua. Nah, ini yang tidak pernah kebanyakan orang Kristen tidak memperhatikan ini. Jadi perpuluhan kedua ini apa? Perpuluhan kedua ini sesudah hasil itu dikurangi oleh persembahan sulung, lalu dikurangi dengan perpuluhan pertama yang diberikan kepada orang Lewi, maka diambil lagi 1/10-nya untuk hari raya. Nah, ini dia. Hari raya itu tentunya tidak setiap bulan, tetapi dalam 1 tahun ada 3 masa raya yang penting, yaitu masa raya Paskah atau Pesak, kemudian masa raya Shavuot atau Pentakosta, dan masa raya Sukkot. Itu yang ketiga. Jadi pada bulan itulah kalau ada panennya, maka diambil lagi perpuluhan yang kedua. Itu disebut Maaser Sheni. Nah, kalau kita total ya, maka orang Israel itu dengan cara yang seperti ini ya, pada zaman Mose itu memberikan 21,5% dari hasilnya natura ya, itu kepada bait suci. Atas perintah Tuhan. Yang dibawa itu yang teruma gedola itu kepada imam, kemudian perpuluhan pertama itu diberikan kepada orang Lewi yang melayani bait suci, kemudian perpuluhan keduanya itu dimakan bersama antara yang membawa dengan orang Lewi, dengan orang imam-imam, semuanya makan pada hari raya. Jadi itu tidak diberikan begitu ya, tapi dimakan bersama. Ya, dinikmati bersama. Dinikmati bersama. Nah, ini yang membedakan perpuluhan yang pertama dengan perpuluhan yang kedua. Ya, jadi itu barangkali istilah-istilah yang kemarin kita sudah bahas pada siaran yang pertama, pada bagian yang pertama. Nah, saya coba sebelum kita lanjutkan, kita ambil beberapa poin ya. Kita bilang semacam ringkasan atau kesimpulan. Jadi di dalam Alkitab Tanak, yaitu kitab Tanak itu adalah Kejadian sampai Maleakhi, persembahan perpuluhan itu disebut Maaser, itu diberikan sejak zaman Abraham, Yakov, sebelum Mose dan sebelum ada bait suci. Jadi persembahan itu sudah ada zaman Abraham. Jadi bukan sejak zaman Mose. Kita mesti tahu itu kitab suci kita. Jadi sebelum Mose itu sudah diberikan. Kemudian Mose di dalam Torah mengajarkan untuk memberi persembahan kepada Elohim baik hasil bumi, yaitu 7 komoditas utama. Seperti tadi adalah buah ara, kemudian mulai dari jelai, gandum ya. Kemudian buah-buahannya itu ada ara, kemudian delima, ada zaitun, korma ya. Itu
maupun ternak. Bukan hanya hasil bumi tapi juga ternak. Dan dengan ketentuan, yang pertama ada terumah, itu persembahan buah sulung atau persembahan sulung, maaser rison persembahan pertama, dan maaser seni perpuluhan kedua. Ya, jadi tadi saya sudah sebutkan bahwa total ini aja hasil buminya saja itu 21,5%. Ya. Nah, angka-angka ini merupakan patokan untuk zaman modern juga. Ya. Jadi saudara kalau lihat ya apa yang berlaku pada lingkungan orang Yahudi, kalau mereka memberi kepada sinagog atau kepada kotel, yaitu kotel itu tembok ratapan di sana ada pengurusan juga, itu dipakai terus setiap hari untuk berdoa ya. Maka mereka kasih dengan standar ini sekitar 21% atau 20% sekitar itu ya. Jadi kalau kita lihat dibandingkan dengan umumnya bangsa-bangsa Kristen bangsa-bangsa, mereka memberi lebih. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan orang Yahudi itu rada pelit gitu ya. Enggak, siapa yang lebih pelit? Karena dia memberikan 21%, sekitar 20% untuk hal itu ya. Oke, jadi itu sebagai satu kita bisa lihat itu sebagai satu gambaran juga. Nah, kemudian kita juga lihat semua persembahan Alkitabiah diberikan atas dasar berkat Tuhan yang sudah diterima. Atas dasar yang sudah diterima, bukan yang masih akan diterima. Ini penting, saudara. Artinya sesuatu yang Tuhan kasih udah di tangan saudara. Nah, itu diambil perpuluhannya. Atau kalau ada memberikan perpuluhan atau persembahan, itu datang dari situ. Ya, bukan istilahnya nanti barangkali saya bisa dapat lagi yang lebih banyak, lalu kemudian saudara seperti masang di jackpot gitu ya. Tidak begitu. Jadi perpuluhan itu nggak sama konsepnya dengan janji iman. Never ya, tidak, bukan. Karena ada orang janji iman tuh, saya mau kasih, kalau Tuhan nanti memberkati begini-begini, nanti saya mau kasih. Itu boleh aja, saudara, ada saatnya barangkali juga bisa begitu ya. Tetapi perpuluhan bukan begitu. Perpuluhan itu apa yang saudara sudah terima di tangan, baru itu diberikan kepada Tuhan sesuai dengan ketentuan yang Tuhan ajarkan. Ya. Kemudian persembahan diberikan dengan hati yang bersyukur, bukan dengan terpaksa. Karena Tuhan tidak pernah memaksa saudara, ya, dengan hati yang bersyukur. Jadi konsepnya bahwa seperti terumah gedola, persembahan sulung, itu adalah kita selalu ingin mendahulukan Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberkati berkat pertama buah sulung ya, yang awal gitu, dan dia akan memberikan panen yang berikutnya, begitu ya. Jadi dia bersyukur. Jadi kalau itu diberikan dengan hati yang terpaksa, itu nggak cocok. Maksudnya tuh nggak cocok gitu ya. Itu maksudnya untuk bersyukur, kok langsung diberikan dengan terpaksa? Ya tidak begitu. Jadi kalau memang dengan hati yang terpaksa, lebih baik saudara tidak berikan ya. Sampai Tuhan memberitahu atau saudara belajar, sampai Tuhan belajar bahwa memang saudara perlu bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih untuk segala berkatnya, baru saudara berikan. Kemudian semua ini mengajarkan bahwa umat Tuhan itu perlu menghitung berkat Tuhan dan bukan ingin memakai berkat yang datang saja. Jadi dia harus menghitung bahwa Tuhan sudah memberkati begini dan begitu, lalu dari hitungan itu dia melihat bahwa Tuhan itu baik. Ya. Jadi bukan hanya memakai tanpa menghitung. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa umat Tuhan itu dia diajar berhitung ya. Tuhan mengajar umatnya itu untuk menghitung. Jadi pakai matematik saudara, pakai ilmu hitung aritmatik saudara, pakai itu ya. Tuhan memberi hikmat dengan hitungan. Jadi bukan cuma menjelaskan kualitatif ya, tetapi Tuhan mengajar umatnya untuk berpikir kuantitatif. Setiap orang percaya perlu merindukan untuk mentaati semua perintah Abba Adonai, sekalipun kemampuannya belum mencukupi. Ya, jadi selalu menjadi kerinduan. Kalaupun sekarang saya belum cukup, belum bisa kasih perpuluhan, oke, nggak apa-apa, kita berdoa sama Tuhan dan Tuhan akan memberkati kita kerja dengan baik, dengan tulus, dengan sikap yang positif. Lalu Tuhan memberkati kita, dan kemudian satu saat kita bisa memberikan perpuluhan. Nah, itu menjadi kerinduan. Jadi peraturan perpuluhan itu bukan untuk memiskinkan umat Tuhan.
Ini penting ya. Peraturan perpuluhan bukan untuk memiskinkan umat Tuhan. Tuhan nggak perlu itu semua ya. Kalaupun dia melakukan ini adalah untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di bumi ini, yaitu kalau di dalam Alkitab, dalam Torah itu adalah orang-orang Lewi dan imam ya, mereka kan nggak dapat ladang dan sebagainya, mereka perlu support di dalam kehidupannya, lalu itu memakai sistem perpuluhan. Tapi kita itu kalau orang yang belum bisa melakukan itu, biarlah dia berdoa dan dia merindukan itu, Tuhan memberkati, baru setelah itu semuanya Tuhan berkati, lalu dia bisa lakukan, lalu dia bisa memberikannya. Jadi doanya dia perlu berdoa, dan doanya seperti apa? Doanya seperti Yakov ya, berdoa mohon agar Bapa Surgawi memperbesar kapasitas memberi dengan memberkati lebih lagi, agar kita dapat memenuhi ketetapannya. Jadi kita mohon dikasih kapasitas untuk memberi. Nah, bagaimana kapasitas memberi kalau dia menjadi lebih besar? Tuhan mesti kasih lebih kepada saudara dan juga kepada saya, supaya kita bisa memberikan perpuluhannya ya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, saya kira itu beberapa hal yang kita bisa lihat dari sesi pertama ya, dari maksud saya program bagian yang pertama. Nah, sekarang coba kita lihat saudara, bahwa tadi saya sudah katakan beberapa kali bahwa umat Israel itu membawa natura karena mereka adalah bangsa agraris. Jadi mereka bertani. Mereka bisa dapat sesuatu ya, mungkin untuk dimakan, mungkin juga ada yang dijual sedikit, tapi di lingkungan mereka sendiri, tetapi umumnya untuk dimakan. Jadi kita bisa melihat sekarang bahwa natura begitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini, kenapa sekarang kita apakah yang natura itu bisa secara otomatis dipindah jadi uang? Ya, bagaimana kejadiannya? Jadi kita nggak bisa sebetulnya langsung dari Alkitab lalu di sana natural lalu kita katakan itu langsung uang gitu. Tidak, itu lompat jauh ya, jam itu kesimpulan seperti itu jam. Jadi waktu itu kemarin di bagian pertama saya coba langsung menerapkan, itu memang agak sulit gitu bagi saya, karena itu beberapa saat harus berpikir dulu ya, bagaimana tiba-tiba ini langsung menjadi uang. Nah, ini ada prosesnya. Ada prosesnya saudara, bahwa tadinya natura yaitu semua hasil bumi, ada juga ternak, anak sulung ternak, itu lalu kemudian sekarang jadi uang. Nah, kita bisa lihat itu kita coba lihat jembatannya adalah abad pertama ketika di zaman Yesua. Bagaimana Injil mencatat ini? Nah, ada yang mengatakan bahwa Injil itu nggak terlalu banyak bicara perpuluhan. Jadi sepertinya dalam masa Injil itu perpuluhan udah kurang diperhatikan lagi. Saya kira orang yang bilang begitu dia belum belajar membaca Alkitab dengan dimensi yang lengkap. Dia baru baca buku. Saya bilang katakan begitu ya. Dia baca buku, ya cuma begitu bacanya. Padahal membaca Alkitab tuh nggak bisa cuma baca buku. Baca Alkitab tuh harus dipelajari konteksnya, ya harus dipelajari sejarahnya, dipelajari culture-nya, ya. Jadi semuanya itu mesti dilihat. Nah, untuk itulah memang kita mesti melihat berbagai sumber lain untuk melihat. Misalnya sejarah, itu kan dijajah Roma. Kita mesti lihat Roma itu gimana cara mereka menjajah Israel. Itu di buku-buku sejarah. Kemudian culture-nya orang Yahudi, bahwa mereka membawa perpuluhan. Kita mesti baca beberapa buku ya, misalnya tentu tulisan-tulisan orang Yahudi ya, ada banyak, itu kita bisa, boleh saya katakan di sini, kita bisa membaca Talmud. Dari situ kita bisa lihat ya, kita bisa membaca Midrash Rabbah, lalu tulisan-tulisan ada banyak yang lain ya, atau kita bisa membaca itu juga komentari terhadap kitab suci. Nah, jadi itu membuat kita jadi memahami. Jadi waktu Mesias hadir di sini, peraturan perpuluhan berjalan seperti biasa karena ada bait suci.
Jadi waktu ada bait suci maka semua peraturan itu berjalan. Tidak ada sesuatu yang di-cancel. Jadi kalau ada orang mengatakan, di dalam perjanjian baru itu tidak ada perpuluhan, dia nggak baca Alkitab dengan baik. Saya ingin kasih tahu ya, bahwa Anda belum belajar kitab dengan standar yang benar. Baru cuma baca buku. Nah itu nggak cukup. Nah jadi coba kita lihat ini, kita lihat hal listener yang dikasih oleh Tuhan, Anda masih bersama siaran Akar Ibrani, dan pada malam hari ini kita sedang membahas persembahan Alkitabiah bagian yang kedua. Ya, Pak Ben. Ya, saudara, kita coba lihat sekarang di daerah perjanjian baru, yaitu Injil Lukas 18 ayat 10 sampai 12 lebih dulu ya. Lukas 18 ayat 10 sampai 12. Ada dua orang pergi ke bait Elohim untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Elohim, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ya, saudara, ini adalah doa orang Farisi ya. Jadi Farisi adalah satu mazhab yang besar pada abad pertama. Jadi Farisi juga sebetulnya mazhab yang mengajarkan kitab suci kepada pengikutnya, tetapi memang di dalam mazhab ini juga ada orang-orang yang tidak artinya ingin menunjukkan dirinya seakan-akan seorang pengikut agama yang top begitu ya, sehingga dalam masa Farisi pun ada orang-orang yang sebetulnya kurang sesuai begitu ya, dipandang oleh Yeshua HaMashiach. Karena itu seringkali kita lihat ada perdebatan antara Yeshua HaMashiach. Tetapi masa Farisi bukan artinya mazhab yang sama sekali buruk. Justru masa Farisi itu adalah mazhab yang ajarannya paling dekat dengan Yeshua HaMashiach ya. Ini orang mesti belajar buku ini ya, Jesus the Pharisee. Ada saya membaca satu buku ditulis oleh seorang Yahudi, Falkland. Dia menulis Jesus the Pharisee, dan dia tunjukkan bahwa justru ajaran Yeshua itu paling dekat dengan ajaran Farisi. Tetapi dari segi moral, maka kita bisa lihat ada beberapa perilaku yang tidak tepat, dan karena itu Yeshua selalu berdebat lah, kita bilang begitu, atau berargumen dengan orang-orang Farisi. Nah, di sini kita bisa melihat ada satu lagi yang dikatakan oleh Yeshua, bahwa orang Farisi itu dia berdoa, dia berdiri ya, dan semua orang bisa melihat dia. Lalu dia katakan bahwa ya Elohim, aku bersyukur bahwa aku tidak seperti orang kebanyakan, seperti orang pemungut cukai ini. Lalu dia bilang begini, tadi di Lukas 18 ayat 12, aku berpuasa 2 kali sepekan. Wah, top. Kalau di sini juga ada kan, Senin Kemis. Nah, itu kan. Jadi luar biasa dia. Lalu aku memberikan persepuluhan segala sesuatu sebanyak yang aku dapatkan. Wah, top, luar biasa, ya. Jadi kita bisa melihat bahwa di sini dia memberikan persepuluhannya, dan dari kalimatnya kita bisa melihat dari segala sesuatu yang aku dapatkan. Sehingga kalau dari sini kita bisa melihat bahwa bukan saja dari hasil ladangnya, tapi juga kalau dia dagang, ya, dia dapatkan sesuatu, dia ambil perpuluhannya. Jadi dari segi itu kita bisa melihat bahwa orang ini sangat cermat di dalam menghitung perpuluhan. Tapi sekarang kita lihat apakah ini itu sesuatu yang sudah sempurna ya. Nah, ayat 13 barangkali. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Elohim, kasihanilah aku orang berdosa ini.
Ya, jadi saudara kita lihat di sini di pojok yang lain ada pemungut cukai. Pemungut cukai itu adalah satu orang atau satu profesi yang dipandang hina oleh orang-orang Israel. Kenapa? Pemungut cukai itu bekerja untuk orang Romawi dan dia ngambil pajak dari bangsanya sendiri dan kemudian dia kasih ke Romawi. Jadi ini dipandang hina ya, pekerjaan yang tidak menarik dan dipandang rendah begitu. Ya memang dia nariki pajak dari bangsanya dikasih ke bangsa asing, kira-kira begitu ya. Semua orang juga akan mengatakan demikian, kita juga akan mengatakan begitu. Tapi kita lihat pemungut cukai ini dia datang berdoa ya, dan kemudian dia menyadari bahwa dia adalah orang berdosa. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Yeshua Mesias mengatakan bahwa doa yang didengar, doa yang diperhitungkan itu adalah justru doanya orang Farisi, orang pemungut cukai, maksud saya, pemungut cukai. Nah, yang Farisi tadi yang dia katakan persembahan itu dia ingin dipuji karena persembahan perpuluhannya yang dibawanya sebagai kebanggaan prestasinya. Jadi dia merasa bahwa pemberian perpuluhan itu sebagai prestasi. Sebaliknya pemungut cukai memohon belas kasihan Elohim yang sangat. Jadi mana yang lebih baik? Tentu yang memohon belas kasihan, karena prestasi apa yang bisa dibawa di hadapan Tuhan ya. Di sini Yesus mengatakan pemungut cukai pulang dengan pengampunan, bukan orang Farisi tersebut. Nah, dari sini, dari perumpamaan ini ya, apa yang diajarkan oleh Yeshua, itu kita bisa melihat bahwa perpuluhan tidak otomatis menuai pengampunan. Ya, ini harus disimpulkan dengan bahwa perpuluhan tidak otomatis menuai pengampunan kalau perpuluhan itu dibawa juga dengan hati yang seperti tadi, ingin dipuji. Jadi sebenarnya Tuhan bukan saja melihat jumlah perpuluhannya, bagaimana dia menghitung, tapi dia lihat hati. Nah, ini yang perlu kita lihat di sini, bahwa Tuhan lihat hati. Jadi perlu kerendahan hati di hadapan Adonai yang memiliki segala sesuatu. Kalaupun kita mempunyai cara perhitungan yang cukup baik, maka Tuhan ingin juga lihat hati kita. Jadi dengan perkataan lain, hati harus disiapkan, hati yang bersyukur, hati yang berterima kasih kepada Tuhan, dan kemudian hitungannya juga mesti benar sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab ya. Jadi dua-duanya. Ya, ini penting ya. Jadi dari perumpamaan ini ya, dari apa yang tertulis dalam Injil, kita bisa melihat bahwa di dalam zaman Bait Suci II, praktek perpuluhan dengan uang sudah dilakukan di samping hasil bumi. Nah, jadi kita lihat bahwa ternyata ada juga uang. Nah, dari sini saya mau melihat satu dokumen namanya Didache. Didache ya, Didache itu satu kitab yang ditulis kira-kira tahun 80 abad pertama. 80 abad pertama, dan ini ada di lingkungan orang-orang Yunani, orang-orang percaya bangsa-bangsa begitu ya. Jadi orang percaya bangsa-bangsa itu dia ada satu buku yang namanya dengan Didache. Didache artinya pengajaran. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa di dalam dokumen ini dicatat ya, khususnya di pasal 13 ya, itu dicatat bagaimana seorang itu yang melayani Tuhan itu dia perlu mendapatkan makanan. Jadi saya baca ini beberapa ayat, saya kira cepat saya baca ya. Pasal 13, ini pasal 13 ayat 1 mulai. Tetapi setiap nabi yang ingin berdiam di antara kamu, ia layak mendapatkan makanannya. Jadi seorang nabi ini maksudnya seorang yang mengajarkan firman, itu dia layak mendapatkan support. Ayat 2. Sebagaimana setiap guru yang benar memiliki kelayakan seperti orang yang bekerja layak mendapatkan makanannya. Orang yang mengajar itu juga dia bekerja, dia itu mendapatkan makanannya. Oleh karena itu setiap buah sulung dari hasil anggur perasan dan hasil pengirikan dari biji-bijian, sapi dan domba, kamu harus berikan kepada nabi-nabi, karena mereka itu ibarat imam-imam besar bagimu. Jadi bagi orang-orang yang mengajarkan firman, disebut nabi di sini, itu dia mendapatkan persembahan sulung, dan di sini jelas hasil anggur perasan.
hasil pengirikan dari biji-bijian, sapi dan domba. Jadi semua natura yang disebut. Tetapi jika kamu tidak punya nabi, berikanlah apa yang kamu mampu, berikan kepada orang miskin. Nah, di sini ya kita lihat bahwa Tuhan selalu mengajar hati yang berkemurahan, hati yang berkelimpahan untuk memberi, ya, hati yang memberi. Di sini kalau nggak ada orang yang ngajar, ya, yang datang di antara kamu atau hidup di antara kamu, berikan itu kepada orang miskin. Ayat 5, jika kamu membuat sejumlah adonan tepung, ambillah hasil pertama dan berikan itu menurut perintah. Jadi adonan juga diambil. Nah, ini semua apa yang dikatakan di sini, ini semuanya dari Torah, saudara. Kalau saudara lihat, ini Didache itu adalah kitab yang berlaku di lingkungan orang percaya non-Yahudi. Tetapi prinsip yang dia tulis di dalam ini itu sebenarnya dari Torah. Ini tadi adonan tepung itu juga diambil, memang ada di dalam Torah. Kemudian demikian juga ketika kamu membuka tempayan anggur atau minyak, ambillah hasil pertama. Ini adalah terumah gedola, berikanlah kepada rasul-rasul dan nabi-nabi. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa di lingkungan orang percaya bangsa-bangsa, abad pertama belum disebut agama Kristen seperti sekarang. Ya, tapi mereka bisa disebut Kristianoi, tetapi bukan sebagai agama, tapi sebagai kelompok masyarakat. Kristen sebagai agama itu baru abad 4. Jadi sebagai kelompok masyarakat, mereka mengikuti apa yang ada dilakukan di dalam lingkungan orang Yahudi. Ini penting, saudara, perhatikan bahwa orang bangsa-bangsa mengikuti apa yang berlaku di lingkungan orang Yahudi. Ini di abad pertama dalam hal persembahan. Ayat 7 sekarang, ini dia poinnya. Kepada nabi-nabi, yakni, ya, diberikanlah kepada rasul-rasul dan nabi-nabi, yakni uang dan kain dan setiap harta milik yang kamu punyai, ambillah hasil buah sulung semampu yang kamu lakukan dan berikanlah sesuai perintah. Jadi di sini jelas sekali, ini di abad pertama, maka ada unsur uang juga bisa diberikan. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa persembahan perpuluhan, persembahan terumah gedola, persembahan sulung, persembahan perpuluhan pertama, ya, yang untuk ini, untuk bait suci atau juga untuk pelayanan, itu bisa diberikan dalam bentuk uang. Nah, ini dokumennya. Jadi kalau kita sekarang di akar Ibrani itu dibahas uang bisa diberikan maka kita memakai dokumen-dokumen yang lama, dokumen yang kuno, ya, yang historis, ya. Tidak langsung kita bikin-bikin sendiri, begitu ya. Jadi jelas ini berkenan demikian. Nah, sekarang kita masih lihat, ya, apakah seorang yang miskin itu dia lalu kalau begitu orang miskin mengatakan, oh, aku kan miskin, aku kan nggak bisa kasih apa-apa, kalau gitu aku bebas dari segala persembahan kepada Tuhan, apakah itu apapun, gitu ya. Nah, kita barangkali kita mesti bisa melihat, ya, bahwa di dalam Injil juga Tuhan Yeshua HaMashiach memberikan contoh bahwa orang yang, sekalipun orang yang miskin, ya, itu dia dapat memberikan persembahan, ya, dia dapat memberikan persembahan. Dan kita bisa melihat di sini, ya, di dalam Markus 12, persembahan dari orang miskin, pemberian dari orang miskin. Markus 12 ayat 41 sampai 43. Markus 12 ayat 41 sampai 43. Pada suatu kali Yesua duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Sampai 43 dan bahkan 44, ya. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Ya, saudara, ini satu ajaran dari Yeshua, ya,
dan dia melihat ada orang yang memasukkan persembahan ke kotak persembahan, peti persembahan. Orang kaya menaruh banyak, tapi juga dia melihat seorang janda miskin yang menaruh 2 lepton atau 2 quadrantes, ya. 2 lepta itu sama dengan 1 kuadran. Itu nilai koin Romawi terkecil. Kemudian 64 kuadran itu sama dengan 1 denarius. 1 denarius itu 1 dinar, itu upah kerja 1 hari. Jadi kalau kita hitung, ya, ini saya coba menghitung, ya, 2 lepton itu tadi ada dikasih 2 lepton, itu sama dengan 1/64 denarius Romawi abad pertama. Jadi kalau kita lihat, ya, sekarang situasi Jakarta tahun 2017, maka 1 hari itu berapa, ya, upah kerja orang umumnya? Saya kira mungkin 200.000 pada umumnya. Ini tentu ada yang lebih besar, ada yang ini, ya, tapi saya kira sekitar 200.000. Maka 1/64 dikali 200.000 itu kira-kira hanya sekitar 4.000. Sekitar 4.000, 3.500 sampai 4.000, ya. Nah, artinya kalau kita mau lihat begitu, nah ternyata waktu, kalau ini untuk membuat kita ada gambaran, ya, bahwa janda itu memberikan uang itu sekitar 4.000 rupiah masuk ke sana, sementara orang-orang lain tuh mungkin ratusan ribu begitu. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesua, bahwa janda miskin itu memberi lebih banyak karena dia memberi dari kekurangannya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat, saudara, bahwa orang miskin juga dia bisa memberi, dan pemberian itu dipandang besar oleh Tuhan lebih daripada orang kaya yang memang tentu jumlah memiliki uang lebih banyak. Jadi kita lihat di sini bahwa ada prinsip seakan-akan proporsional, gitu, ya. Dia memberi dari apa yang dari apa yang dia, dari kekurangannya dia memberikan. Itu porsi yang dia berikan itu dalam kehidupannya itu begitu besar dibanding dengan orang yang memang memiliki banyak, tapi dia memberikannya juga dibandingkan dengan yang ini memang lebih banyak, tetapi kalau dibanding dengan kekayaannya itu tidak seberapa, begitu, ya. Jadi kita lihat di sini bahwa Yesua HaMasiah mengajarkan semua umat Tuhan itu mempunyai hati yang murah, mempunyai hati yang bersyukur. Itu yang pertama, mempunyai hati yang bersyukur, dan kemudian punya hati mengasihi Tuhan. Baru dengan hati itu dia memberi. Memberinya berapa itu sesuai dengan kemampuan. Jadi ini sampai kepada bagian ini, ya, bagian yang barangkali kesimpulan atau penerapan, ya, bagian penerapan. Jadi kalau kita lihat, saudara, ada orang yang memiliki penghasilan dengan UMR, ya, di Jakarta misalnya, UMR. Lalu dia mempunyai 2 orang anak dengan gaji UMR. Maka kalau dia memberikan perpuluhan, maka kalau dia bisa dengan memberikan perpuluhan itu, maka dia harus mengurangi uang susu untuk anaknya. Maka saya percaya bahwa Tuhan tidak memaksudkan itu, ya, sehingga dia harus tunda. Nah, tapi apa kalau dia sudah nunda begitu, padahal Tuhan juga mengatakan bahwa kita yang miskin juga perlu mempunyai hati yang bersyukur dan mempunyai hati yang generous juga, ya. Maka apa yang bisa dia lakukan? Maka yang dia lakukan adalah dia memberi terumah gedola yang besarnya 2-3%. Tapi kalau kemudian tadi saya katakan bahwa kemudian dia berdoa dan Tuhan buka jalan, Tuhan memberkati dia, karena dia juga walaupun dalam keadaan sulit, tapi dia masih tetap mau, dan Tuhan buka jalan, dan kemudian Tuhan memberkati sehingga akhirnya penghasilannya meningkat, ya. Maka satu saat dia melihat bahwa dia mampu, udah bisa memberikan perpuluhan tanpa mengambil uang susu dari anaknya, maka dia perlu memberikan, ya. Jadi
Coba kita lihat sekarang ya. Jadi saya settingnya tuh seperti itu. Sekarang coba kita lihat ini bagaimana persembahan ini bisa diterapkan sekarang. Tadi kita udah lihat bahwa uang juga bisa. Jadi kita khususnya di kota-kota besar itu semuanya bergerak di bidang jasa kan. Jadi nggak punya tanah, tidak punya jelai, tidak punya gandum, padi juga nggak ada, tapi mendapatkan income dalam bentuk rupiah. Nah, jadi bagaimana ini bisa diterapkan? Yang pertama itu adalah dia memberikan truma gedolah, persembahan sulung, itu ayatnya Ulangan 18 ayat 4, itu besarnya sekitar 2-3%. Kemudian dia juga dia sekitar 2-3%, dan ini kalau dia baru bekerja atau orang baru bekerja, baru bekerja, maka dia juga memberikan 2-3%. Jadi jangan kalau bulan pertama lalu ada yang mengajarkan, ada banyak yang bertanya kepada saya, kalau kita baru bulan pertama, gaji pertama gitu, ada yang mengatakan 100% untuk Tuhan. Dan saya bilang kalau begitu uang transportnya gimana, uang makan siangnya gimana? Siapa yang mesti bayar gitu ya? Dia mesti ngambil dari mana gitu kalau semua penghasilannya diserahkan ke gereja? Saya percaya konsepnya tidak begitu. Di dalam Alkitab juga buah sulung itu adalah buah yang paling dulu masak, bukan seluruh ladang dikasih semua. Kalau begitu yang hidup cuma orang Lewi dong. Jadi orang suku-suku lain seperti suku Yehuda, suku Efraim, suku Naftali atau apa, semuanya dikasih semua ke sana. Dia nggak dapat makan. Jadi nggak begitu ya. Jadi itu salah, konsep yang salah, menerapkan dengan cara yang salah. Karena itu kita waktu baca Alkitab, kita memang mesti melihat komunitasnya, culture-nya gimana yang ada di dalam Alkitab. Jangan langsung baca buku. Tadi yang saya katakan, langsung baru bekerja pada bulan pertama lalu seluruh penghasilannya harus diberikan kepada gereja. Itu tidak benar. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengatur seperti itu. Jadi konsepnya balik lagi ke sini ada 2-3%. Nah, kemudian kalau juga dalam penghasilannya itu dia belum mampu untuk mengambil 10% tanpa mengurangi uang susu anaknya, maka dia tetap bisa bertahan. Dia perlu di level memberikan truma gedolah. Tapi kemudian kalau Tuhan memberkati dan kemudian dia tidak mengambil uang susu anaknya untuk memberikan perpuluhan, maka dia artinya Tuhan sudah memberkati, dia memberikan perpuluhan. Itu namanya Maaser Rishon, perpuluhan pertama itu diberikan tiap bulan ya, dengan catatan tanpa mengurangi bagian makan atau uang susu anak atau uang sekolah anak. Jadi itu perlu fair. Nah, memang dalam hal ini kita memang perlu ketulusan. Bagaimana kita mengukur penghasilan kita, kemampuan kita. Jadi ada ketulusan. Itu urusan Tuhan dengan saudara dengan Tuhan. Jadi saya hanya memberikan rambu-rambu umum, tapi setiap orang itu bisa mengukur dirinya tulus di hadapan Tuhan, dan Tuhan tahu semuanya. Jadi itu pertama itu diberikan 1/10 itu dari hasil itu diberikan kepada gereja ya, kepada gereja, kepada pelayanan. Kemudian yang berikutnya adalah Maaser Seni. Maaser Seni itu perpuluhan kedua. Oh, yang tadi Maaser Rishon itu bilangan 18 ayat 24. Kemudian perpuluhan kedua Maaser Seni itu Ulangan 14 ayat 22. Jadi ayatnya berbeda ini. Nah, ini 1/10 dari sisanya. Jadi kalau tadi udah misalnya sudah dikurangi 10%, maka tinggal 90%. Nah, dari 90% diambil 1/10-nya jadi 9%. Ini kapan diberikannya? Menurut Alkitab ini diberikannya pada hari raya. Hari rayanya apa? Saya sebutkan ya. Ada 3 masa raya. Yang pertama adalah hari raya Paskah, Pesak, kemudian roti tidak beragi, dan hari raya buah sulung. Kemudian, nah ini untuk 3 hari raya itu jatuh pada 1 bulan yang sama, dan itu diberikan perpuluhan yang kedua. Kemudian hari raya Shavuot atau Pentakosta itu diberikan lagi. Ini biasanya kalau Pesak itu kira-kira bulan Maret ya.
kira-kira bulan Maret. Kalau di Shavuot atau Pentakosta kira-kira bulan Mei Juni begitu. Kemudian Sukkot itu yaitu 3 hari raya di sana, hari raya Sangkakala, kemudian hari raya Yom Kippur dan kemudian hari raya Sukkot ya. Itu September Oktober. Lalu pada bulan-bulan itu diberikan perpuluhan yang kedua, sehingga di dalam 1 tahun hanya 3 kali. Hanya 3 kali. Itu pun hanya kalau udah dikurangi 10%, artinya dia cuma memberikan 9%. Saudara bisa hitung itu dengan akurat ya, pakai kalkulator bisa. Nah, jadi itu diberikan kepada jemaat yang merayakan hari raya. Nah, kalau saudara tidak merayakan, tentu ini nggak bisa diambil. Karena ini bukan diberikan untuk hamba Tuhannya, tapi diberikan kepada panitia untuk dipakai merayakan hari raya. Itu biblical. Ya, jadi kalau tidak merayakan hari raya itu tidak dilakukan. Untuk apa? Ya, kemudian yang berikutnya lagi ini di dalam perpuluhan kedua untuk hari raya tadi ya, maka itu ada bagian yang disebut dengan Ma'aser Ani. Ma'aser Ani ini adalah perpuluhan untuk orang miskin. Nah, sehingga selalu setiap tahun itu, setiap hari raya selalu jemaat atau komunitas umat Tuhan ingat pada orang miskin. Ini penting ini. Jadi ada sebagian dari perpuluhan yang kedua tadi yang dipakai untuk hari raya itu disisihkan untuk orang miskin. Dan ini tentunya kita mesti lihat di dalam jemaat bagaimana, atau misalnya kalau jemaatnya sudah oke semua, kita bisa berikan kepada panti asuhan atau apa, pokoknya orang-orang yang memerlukan. Nah, jadi ini dan perpuluhan untuk orang miskin atau bagian untuk orang miskin ini sebetulnya juga tidak harus dibatasi hanya pada 3 hari raya itu atau 3 masa raya. Kapanpun itu ada, maka umat Tuhan itu diajarkan untuk mempunyai hati yang generous ya, untuk hati yang berbelas kasihan untuk melihat keperluan-keperluan orang yang memerlukan. Jadi itu adalah ringkasan dari persembahan Alkitabiah. Jadi Terumah Gedola bukan 100%. Ini saya beberapa kali orang tanya sama saya, jadi saya mesti menekankan ini. Tidak ada yang 100%. Itu semuanya angka yang ada di dalam Alkitab itu tidak ada yang persembahan 100% diberikan, tidak ada. Yang ada adalah 2%, kemudian 10%, kemudian 10% dari sisanya. Yang kalau dihitung itu 9%. Jadi angkanya itu biblical, dan saya kira siaran ini harus menyampaikan apa yang ada di dalam Alkitab. Iya, Pak Ben, jadi menurut penjelasan yang tadi disampaikan oleh Pak Ben ya, kuncinya di sini waktu kita memberikan persembahan itu adalah hati yang bersyukur, begitu ya. Iya, benar. Tadi kan Pak Ben menyinggung ada 2 orang yang berdoa, satu orang Farisi, satu pemungut cukai. Saya rasa itu bukan hanya bicara mengenai persembahan persepuluhan, tapi itu mengenai sikap hati, karena orang Farisi itu dia sombong di hadapan Tuhan dan dia kasih tahu jasanya kepada Tuhan, ini gitu kan, termasuk salah satunya itu adalah persembahan persepuluhan. Sedangkan si orang pemungut cukai itu karena dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu istilahnya seperti melukai orang-orang Yahudi, karena mereka pemungut cukai ini dia memungut cukai kemudian dipersembahkan kepada Roma seperti itu, sehingga dia itu berdoa kepada Tuhan tuh dengan sikap hati yang rendah gitu, menyadari bahwa dirinya itu memang orang yang istilahnya seperti tidak disukai begitu, karena memang itu resiko pekerjaannya begitu ya. Dan kemudian Pak Ben juga mengatakan juga bahwa apakah kalau misalnya dengan demikian orang yang miskin itu dia tidak bisa memberikan persembahan, tetapi ternyata tadi juga dibahas seorang janda itu juga dia memberikan persembahan ya, justru dia memberikan dari kekurangannya seperti itu ya. Jadi tidak, dari situ kita mengatakan bahwa memang tidak ada alasan orang itu untuk tidak bisa memberikan persembahan. Dan kalau misalnya itu semua itu
diberikan pada waktu zaman kitab suci ditulis itu kan memang masih ada bait suci begitu, sehingga ada orang yang mengatakan oh itu kan masih ada bait suci, sekarang nggak ada bait suci, jadi kita tidak wajib memberikan persepuluhan itu. Nah ternyata kan nggak betul juga ya. Ya tidak begitu ya, karena begini ada kita lihat ya, waktu tidak ada bait suci lalu ada sinagog. Kalau kita lihat di lingkungan orang Israel dulu ada sinagog, dan ada banyak fungsi bait suci yang kemudian dijalankan oleh sinagoga ya, rumah ibadah. Nah sekarang gereja-gereja itu padanannya sinagog, bukan bait suci. Tidak ada gereja itu padanannya bait suci. Bait suci itu cuma satu dan sekarang nggak ada gitu ya, secara fisikal ya. Jadi fungsi bait suci itu dijalankan oleh sinagog, dan kemudian gereja-gereja lokal nih yang ada nih semua di seluruh dunia begitu, itu levelnya tuh level sinagog. Ya. Dan bait suci itu hanya dilayani oleh harus ada imam besar, harus ada lewinya, harus ada imam-imamnya, dan itu nggak ada, bangsa-bangsa tidak ada bagian di situ. Ya, dia secara rohani, tetapi aspek rohani itu dijalankan oleh hamba-hamba Tuhan. Sehingga untuk fungsi itulah maka gereja-gereja lokal dapat dapat memfasilitasi perpuluhan. Ya, memang betul demikian ya, karena memang kalau misalnya tidak ada persembahan begitu ya, jadi kita juga tidak bisa jadi melakukan pelayanan, karena memang pelayanan itu perlu dukungan finansial seperti itu ya. Kemudian juga ya saya merasa diberkati gitu dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ben. Jadi bahwa istilahnya begini, kuncinya itu adalah hati yang bersyukur gitu kepada Tuhan ya. Jadi memang kalau kita dengan Tuhan itu kita nggak bisa hitung-hitungan. Apalagi tadi Pak Ben juga mengatakan bahwa semua persembahan itu kita berikan kepada Tuhan setelah Tuhan tuh lebih dulu memberikan kepada kita gitu ya. Tuhan memberi lebih dulu kepada kita, baru kita mengembalikan. Iya, dan kemudian di dalam Maleakhi pasal 3 itu di misalnya ayat 8 sampai dengan ayat yang ke 12 itu jelas, itu juga berbicara mengenai persembahan persepuluhan. Karena begini Pak Ben, kalau kita misalnya mau berpikir kepada rasa cukup gitu ya, manusia itu tidak pernah puas gitu loh, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dia punya. Tetapi kalau kita menerimanya dengan ucapan syukur, dan kita juga punya hati seperti Pak Ben bilang tadi, generous gitu ya, ingin memberkati orang, maka ya kita tanpa hitung-hitungan ya kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, jadi ya betul. Jadi kita memang sebetulnya diajar oleh Tuhan untuk mempunyai hati yang bersyukur dan hati yang berlimpah ya. Walaupun keadaannya berbagai-bagai, tetapi itu membuat kita dengan ucapan syukur itu kita mau mengekspresikannya itu dalam mematuhi perintah-perintah, termasuk dalam hal persembahan. Ya, baik heart listener yang dikasih oleh Tuhan, apabila ada pertanyaan ya Anda bisa menghubungi nomor telepon 0812 9912 430. Waktu jualah yang